Selamat pagi Pak Arif. Jadi kami di sini dari kelompok 11, kami ingin, menjelaskan, terkait tugas kami, eee, tentang mencari dan menganalisis data tunggal yang sebanyak 50 data yang sudah ditugaskan sebelumnya. Dan kedepannya akan kami jelaskan terkait pemusatan data, penyebaran data, dan segala hal lainnya yang sudah dijelaskan seperti minggu lalu. Baik, kalau begitu langsung kami mulai untuk presentasinya. Baik, jadi, seperti yang sudah kami, eee, mention sebelumnya, kami di sini, dari kelompok 11, kelas DB0301, yang di sini akan membahas terkait, jumlah mahasiswa pecinta anime di, Telkom University Surabaya. Baik, jadi sedikit disclaimer dulu sebelum kami melanjutkannya. Data yang kami, peroleh di sini merupakan data yang fiktif, jadi bukan data fakta yang ada di sesuai lapangan yang ada pada kenyataannya gitu. Baik, sebelum kami lanjut, kami juga, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igede Davin Pramana Kusmawan, kemudian ada, rekan-rekan saya, Anugrah Ikhlas Al-Hikam dan juga Excel Alexander. Baik, lanjut ke presentasi berikutnya. Di sini kami, menampilkan, 6 jenis data, yang di mana tipe datanya terdiri dari data kategorikal, data numerikal, dan data continuous. Yang di mana mungkin di sini agak sedikit berbeda dengan yang ada di LMS yang sudah Pak Arif arahkan sebelumnya. Namun di sini, ada beberapa sumber yang mungkin kami baca, sumbernya itu dari researchgate.net yang dapat dilihat di sini, yang di mana dari sumber di sini dikatakan bahwa data kategorikal itu terdiri dari ordinal dan nominal, data numerikal terdiri dari discrete dan continuous, dan data continuous itu terdiri dari interval dan rasio. Dan dari tipe data masing-masing mengangkat judul kami adalah jumlah mahasiswa pecinta anime di Telkom University Surabaya, maka yang akan kami analisis adalah jenis kelaminnya yang akan jadi tipe data nominalnya, kemudian yang jadi data ordinalnya itu adalah tingkat semester mahasiswa di Telkom University Surabaya, kemudian yang jadi data discrete-nya itu adalah episode yang ditonton dalam sehari, kemudian dari data continuous-nya itu adalah durasi menonton anime dalam sehari. Kemudian dari data intervalnya itu adalah usia mahasiswa pencinta anime yang ada di Telkom University Surabaya, dan data rasionya itu, adalah sama dengan data discrete-nya, yaitu jumlah episode yang ditonton dalam sehari oleh mahasiswa pecinta anime Telkom University Surabaya. Baik, kalau begitu langsung saja kami ke datanya. Nah, jadi ini dia data yang sudah kami rancang dan kami buat sedemikian rupa. Ada 50 banyaknya, dan di sini kami sudah kelompokkan juga berdasarkan jenis kelamin, tingkat semester, yang ada di Telkom University Surabaya, kemudian durasi menontonnya, usianya, dan juga, eee, jumlah episode yang ditonton dalam sehari. Yang di mana dari sini juga sudah kami, cantumkan sekali lagi agar dapat dipasangkan dan dipastikan kembali gitu, bahwa data nominalnya terkait jenis kelamin, oh di sini sudah ada. Kemudian terkait data ordinalnya tingkat semester juga di sini sudah ada. Data discrete terkait episode yang ditonton dalam sehari di sini juga sudah ada, sudah kami cantumkan. Dan data continuous terkait durasi menonton anime juga sudah ada. Kemudian usia mahasiswa pecinta anime yang kami buat juga di sini sudah ada. Baik, kalau gitu langsung saja kami masuk ke perhitungan secara statistika deskriptifnya. Yang pertama, itu adalah ukuran pemusatan data. Dari yang sudah kami hitung secara matematis dan kami amati, ukuran pemusatan data yang kami dapat, itu dari modus median dan meannya atau rata-ratanya ini adalah sebagai berikut, yang di mana, modus dari data yang kami buat sendiri, itu adalah perempuan, karena jumlah data terbanyak dari yang kami dapatkan, yang kami buat sendiri, itu adalah perempuan lebih banyak yang menonton anime daripada laki-laki. Kemudian dari tingkat semester mahasiswa,
durasi menonton anime, usia mahasiswa pecinta anime, dan jumlah episode yang sudah ditonton dalam sehari dapat dilihat secara jelas juga di layar. Sudah kami hitung secara matematis dengan rumus-rumus statistika bisnis yang sudah dibahas seperti yang minggu lalu. Dan semuanya kami hitung dengan secara jelas dan lancar. Baik, di sini juga kami akan menjelaskan bagaimana caranya kami bisa mendapatkan angka-angka yang sudah tertera di sini secara matematis dari beberapa tipe data saja. Baik, mulai dari modus, kami mendapatkan modus dari data-data yang ada di sini, itu adalah dari data yang paling sering muncul. Dan dari sini bisa dilihat, dari jenis kelamin yang paling sering muncul adalah perempuan, tingkat semester mahasiswa yang paling sering muncul adalah 7, semester 7, durasi menonton anime dalam sehari yang paling sering muncul adalah 2 jam, begitu juga seterusnya. Kemudian setelah itu untuk median kami menggunakan rumus seperti yang ada tertera di layar berikut ini. Dan di sini mungkin kami akan menjelaskan bagaimana caranya kami mencari suatu median dari usia mahasiswa pecinta anime, dari usia mahasiswa pecinta anime di Telkom University Surabaya. Baik, dari rumus ini kami mengganti N-nya dengan 50 karena jumlah data yang kami analisis di sini ada 50 gitu. Sehingga angkanya kurang lebih seperti berikut. Median adalah setengah dikali X 50/2 ditambah X 50/2 ditambah 1. Sehingga didapat mediannya itu adalah setengah dari data ke-25 ditambah dengan data ke-26. Dan didapat mediannya itu adalah setengah ditambah 5 ditambah 5 karena data ke-25-nya adalah 5 dan data ke-26-nya ini adalah 5. Dan jika dihitung secara matematis lebih lanjut, didapat mediannya adalah 5. Kemudian lanjut, kami menghitung juga rata-rata dari durasi mahasiswa menonton anime, yang akan kami jelaskan di sini secara detail bagaimana caranya kami mencarinya. Dan di sini kami menggunakan konsep jumlah data dibagi dengan banyak data. Di sini kami kelompokkan dulu agar tidak terlalu panjang. Jadi kami kelompokkan jumlah datanya berdasarkan banyak datanya juga gitu. Jadi di sini yang jumlahnya durasinya yang menonton 1 jam per hari itu adalah ada 4 orang, dan yang durasi menontonnya ada 1 jam per hari itu ada 6 orang, dan seterusnya. Dan jika dihitung secara matematis, di sini kami mendapatkan bahwa rata-rata dari data tersebut adalah 4,6. Baik, selanjutnya untuk ukuran posisi data akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hikam. Hikam, boleh di-unmute dulu sebelum gini. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memperkenalkan ukuran posisi data. Dari tingkat posisi data, durasi menonton anime dalam sehari usia mahasiswa, pecinta anime, dan jumlah episode yang ditonton sehari-hari. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dapat dilihat pada layar berikut. Oke, next. Next. Di sini kami juga menjelaskan bagaimana caranya kami mendapatkan hasil perhitungan ukuran posisi data. Ini pertama, kuartil 1 menggunakan rumus ukuran posisi data genap yaitu Q sama dengan X1/4 dikali M plus 2, kemudian kita ganti dengan 1 dan N dengan 50 sehingga didapat kuartil 1 sama dengan X/1/4 dikali 50 ditambah 2 sehingga didapat bahwa kuartil 1 adalah data ke-13 dan data 13 adalah 20 tahun. Kemudian untuk mencari kuartil 3 kami menggunakan metode yang sama, hanya saja I kami ganti dengan 3, kemudian lakukan perhitungan secara matematis dan didapat kuartil 3 sama dengan 7. Oke, selanjutnya next.
Selanjutnya untuk menghitung kuartil 2, sebenarnya sama dengan mencari median, namun dapat juga dihitung dengan rumus berikut dan didapat kuartil 2 dari usia mahasiswa pecinta anim dan anim adalah 21 tahun. Oke, next selanjutnya. Terakhir, untuk posisi data kami juga mencari desil dan persentil dengan rumus di layar. Pertama, kami akan mencari desil ke-7 dari usia mahasiswa pecinta anim. Kami menggunakan rumus seperti berikut dengan mengganti I dengan 7 dan mengganti N dengan 50. Sehingga didapat desil ke-7 adalah data ke-35,7. Jika dilakukan perhitungan secara matematis, data ke-35,7 adalah 22. Berikutnya kami mencari persentil ke-11. Dari tingkat semester mahasiswa dari rumus berikut kami mengganti I dengan 11 dan mengganti N dengan 50. Sehingga didapat persentil ke-11 adalah data ke-5,61. Setelah diselidiki secara matematis, data ke-5,61 adalah 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Excel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya kami akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Dari yang sudah kami hitung secara matematis, kami mendapat jangkauan, standar deviasi, variansi, dan jangkauan interkuartil terkait mahasiswa pencinta anime. Kami tampilkan pada layar berikut. Pada ukuran penyebaran data, kami tidak dapat menghitung penyebaran data jenis kelamin mahasiswa dikarenakan tidak ada yang bisa dikonversi pada variabel rumus ukuran penyebaran data yang seharusnya berupa angka. Yang pertama, next, kami mencari jangkauan data dengan cara mencari selisih dari data terbesar dan data terkecil. Pada usia mahasiswa pecinta anime, data terbesarnya adalah 25 dan data terkecilnya adalah 18, sehingga dapat jangkauannya adalah 7 tahun. Kedua, kami juga mencari jangkauan interkuartil dengan mencari selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Dari sini didapat bahwa jangkauan interkuartilnya adalah 4. Next, kami juga mencari variansi dengan rumus yang sudah tertera pada layar. Untuk dapat menggunakannya, kami mencari selisih setiap data dengan rata-ratanya, kemudian mengkuadratkannya dan membaginya dengan banyaknya data. Sehingga jika dihitung secara matematis, didapat variansinya adalah 2,42. Next, kami juga mencari standar deviasi yang secara rumus sebenarnya merupakan akar dari variansi dan dari perhitungan yang sudah tertera di layar. Jika kita mengakarkan variansi yang sudah kita dapat di atas, maka didapat standar deviasinya adalah 1,55. Next, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Excel. Kalau begitu saya izin melanjutkan untuk penjelasan terkait grafik. Jadi grafik yang kami sajikan di sini ada 3, yaitu grafik lingkaran, grafik batang, dan juga grafik garis. Jadi di sini penyajian dengan grafik lingkaran kami sajikan untuk data jenis kelamin yang merupakan data nominal dan juga data tingkat semester mahasiswa ya, yang merupakan data ordinalnya. Dari sini jika dihitungan secara matematis didapat bahwa laki-laki ini adalah jumlahnya 22 orang dari 50 orang, sehingga di sini dia 44%, dan perempuannya adalah 28 orang dari 50 orang, sehingga dia adalah 56%. Begitu juga dengan data ordinal di tingkat semester mahasiswa, yang dimana ini bisa kita lihat mulai dari semester 1 sampai 7, ini ada jumlahnya masing-masing dengan yang berbeda-beda, dengan yang semester 1 ini ada 4 orang, semester 2 ini ada 6 orang, semester 3 7 orang, begitu pula seterusnya, sehingga dapat menghasilkan persentase yang ada seperti yang ada di layar. Baik, berikutnya kami akan membahas juga terkait grafik batang.
Di sini yang kami sajikan adalah data kontinunya beserta yang data intervalnya tadi, karena data kontinu dan intervalnya kami samakan, yaitu terkait durasi menonton anime jumlah mahasiswa dalam sehari. Baik, jadi di sini durasi mahasiswa menonton anime kami konversikan dalam bentuk diagram batang, tampilannya seperti berikut. Yang dimana bisa kita lihat juga di sini mahasiswa yang menonton anime dalam durasi 2 jam sehari ada 15, yang menonton 1 jam sehari ada 11, yang menonton 3 jam per hari itu ada 10, dan begitu juga seterusnya, tanpa adanya persentase dan lain-lain sebagainya. Baik, kemudian yang terakhir ada grafik garis yang kami sajikan untuk data interval usia mahasiswa pecinta anime di Telkom University Surabaya, dan juga data rasionya adalah episode yang ditonton dalam sehari, jumlah episode yang ditonton dalam sehari oleh mahasiswa Telkom University Surabaya. Mirip dengan diagram batang, di sini juga sudah langsung menyajikan jumlahnya. Jadi bisa kita baca langsung di sini usia mahasiswa pecinta anime di Telkom University Surabaya yang 18 tahun itu ada 2 orang, yang 19 tahun di sini ada 5 orang, yang 20 tahun di sini ada 9 orang, dan begitu juga seterusnya. Jadi langsung menampilkan data sumbu X dan sumbu Y-nya secara jelas beserta jumlahnya tanpa menggunakan persentase dan lain sebagainya. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi kami hari ini. Jika ada yang masih kurang dan ada perkataan kami yang masih kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami tutup video kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.